harus jadikan jemaatnya anak laki-laki yang kuat dalam iman, punya fellowship dengan Tuhan. Kalau panggil Yesus bastrom, jangan panggil dia kekasih bastrom, mari Yesus bastrom. Dia pegang dia kekasih kuku, dia bastrom. Yesus dia panggilnya bastrom. Ini yang tidak beres. Belum sampai pada kebenaran hakiki. Karena maksud Allah menciptakan manusia untuk terjadi fellowship. Jadi kalau ada Kristen coba bastrom dengan burung doyot, bastrom dengan dia kekasih, itu kidung agungkan itu sebenarnya parameter. Ketika Allah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, Anda mengalami bukan saja relation, tapi Anda mengalami fellowship yang bisa dirasakan. Coba waktu wakuncar. Wakuncar biasa hari apa dulu? Sabtu toh Kang. Coba Ci, kalau kok mendarat jam 7 malam, kok mau suka pulang jam berapa? Pagi kalau pagi toh? Kecuali dia lesbian homoseks. Selama dia laki-laki normal, mar heran Kang, padahal tuh bahasa so abis so nintang mau cerita apa. Mar tuh atmosfer hadirat kekasih itu kuat sekali. Betul enggak kok? Ya, maksudnya nih cerita lucu ini, kira-kira orang dengan Tuhan bastron. Kita bercerita dengan Pak Kiai, tentang Pak Kiai. Kalau kebenaranmu bisa menghubungkan kembali hubungan yang telah putus antara Allah dengan manusia, berarti sekarang Pak Kiai sudah strong dengan Tuhan. Kalau orang salib Yesus menghubungkan itu artinya maksud Allah menciptakan manusia menggantikan posisi malaikat supaya ada fellowship yang intim sudah kembali. Kalau kita Pak Kiai, orang-orang Kristen, dia panggil Jesus. Comes the hey command. Last and hey command. I love you. Jesus, I love you. Dia pastor. Kita so nyendak rasa berhenti. So itu ada hamba Tuhan bilang sampai 2 jam apa jam rasa berhenti. Ada cuma jago bertapa, sumpah keram-keramarnya pernah bastrom. Kalau orang Hindu kalau mau suka bastrom mesti puasa sampai jenggot bertumbuh. Kalau Kristen tidak perlu. Kalau ngana memang anak Allah, ngana telah menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ngana panggil dia Jesus, I love you. Jesus, ini lagu ini mau ulang dari ref, dia dinamika tempo bagi bukan cuma dinamika tempo kaset. Pujian profetik sampai dia pukulan ngana mau kutik keras di bass dan melodi itu roh yang kasih. Makanya sebenarnya pujian yang dahsyat, pujian profetik, Allah duduk di atas pujian umatnya. Tapi bukan sadah, pujian baru, tehila dari roh yang lahir. Orang sembuh tidak perlu pemulihan. Makanya pemulihan pujian penyembahan yang akan dipulihkan Allah adalah pujian profetik. Itu orang mesti. Kata orang kalau ibadah tidak perlu tumpang tangan. Orang ada roh jahat itu lempar sendiri. Karena begini, kalau ngana kasih tanpa dulu di tempat ini Jokowi ngana undang, 1 minggu sebelum Jokowi datang, intel-intelnya sukses bersih nih area ini. Kalau ngana undang Allah di atas segala raja dengan pujian yang dahsyat, intel-intel surga sudah datang merantai dengan rantai besi semua orang kuat. Mazmur 150. Karena ini pujian ini memberikan tempat duduk. Dan intel-intel surga sesuai dengan Mazmur 150 datang merantai dengan rantai besi semua orang kuat. Ada kuasa pujian. Kembalikan kuasa itu. Dinyanyikan oleh orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan kelahiran kembali. Dinyanyikan oleh orang-orang yang mencari kerajaan Allah yang benar. Lahirkan keturunan ilahi dari keluarga Allah. Keturunan ilahi itu bukan karena anak orang Kristen, ngana anak, bukan. Anak laki-laki yang kuat. Ngana harus jadi gambar dan serupa Allah, dipertemukan, diberkati oleh Tuhan baru lahir. Maka anak-anak tersebut dia akan menggoncangkan negeri. Dan Anda ada upah kalau melahirkan anak laki-laki yang kuat. Upahmu besar dalam pemerintahan Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi kita sekarang sudah melihat bagaimana kekuatan Allah kita. Ini saya ceritakan saudara, karena begini, tadi orang sharing dengan hamba Tuhan di Tondano, bahaya sekali orang Kristen kok nyandak bertumbuh. Orang Kristen kok khawatir terus, itu bahaya brother. Karena begini, kalau ngana orang Kristen yang tidak bertumbuh, khawatir terus, Tuhan yang mau kasih. Memang waktu kecil Tuhan demonstrasikan DP kuasa. Karena cukup punya kesadaran iman, Tuhan kasih apa yang Anda minta. Tetapi ketika engkau mulai dewasa, Allah mau engkau berkriteria.
kriteria hati, kriteria visi, kriteria misi. Ngana harus tahu visi unity. Ngana punya hati murni. Ngana harus tahu kebenaran-kebenaran yang akan membawa unity. Itu kriteria yang Tuhan minta. Kalau ngana nyenak bertumbuh, ngana bolak-balik di pelajaran dasar, ngana akan kekurangan testimoni. Lama-lama, ngana so mulai apatis, so mulai kurang percaya kalau Allah itu dahsyat. Cuma malu cerita, karena orang kasih yang orang Kristen, malu, terima juga apa adanya. Padahal ngana hati mulai ciut, masih ada dia nyata. Masih ada, lama-lama, ngana bisa murtad. Coba tolong lihat dulu ayatnya di dalam ayat 12, minta tolong. Nih, lihat ya, perhatikan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Berarti ini Kristen memang so lama. Menurut dia so matam. Tetapi Alkitab bilang, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok atau asas dasar dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi bukan uturan waktu. Biar ngana lama kesiang brother. Ngana bisa disalut orang karena ngana setia. Mar itu kebenaran, dia nyenak mau bertumbuh begitu. Ngana harus makan, ngana harus mengikuti pola Allah, ngana harus bertumbuh, ngana tidak boleh jadi bonsai. Ngana mesti bertumbuh, kalau bonsai tanaman mahal. Mar kalau Kristen bonsai, murah sekali. Itu hanya dia pakai. Ngana mesti bertumbuh. Oke, lanjut. Coba. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Termasuk jemaat Korintus itu anak-anak. Walaupun mereka tidak kekurangan satu karunia pun. 1 Korintus pasal 1 ayat 7, 8, 9. Tapi kamu masih anak-anak. Karena ada iri dengki dan persaingan di antaramu. Itu menunjukkan kamu masih anak-anak butuh susu. Jadi kedewasaan jangan ukur dengan karunia. Karunia beda. Ele orang baru bertobat kok dia bisa kasih penglihatan. Coba tanya petape anak pelayanan ini. Dorang masih SMP sudah dipakai semua. Tanya misalnya petape istri. Anda tanya sekarang, Tuhan jawab sekarang. Karena dengar langsung suara Tuhan. Si sajak lari dari pengusaha. Karena pengusaha suruh dia tanya-tanya sama yang dukun. Begitu. Padahal karunia tidak untuk itu. Karunia untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan tidak akan disajikan kepada orang-orang yang punya motivasi yang tidak benar. Saudara kasih dalam Tuhan, masih anak kecil. Terus, yuk kira-kira tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Terus, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. DP maksud tinggalkan, bukan nyenak pakai. Dari asas keselamatan, pertobatan, bertumbuh tahu Injil keselamatan, sekarang beralih ke Injil kerajaan. Dari kusu-kusu menjadi Petroes, Simon kusu-kusu menjadi Petroes karena mengalami pewahyuan Allah, jangan berhenti jadi Petroes. Petroes hendaklah menjadi batu hidup, hendaklah batu hidup digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada perabot yang digunakan untuk maksud kurang mulia, ada yang mulia. Barang siapa menyucikan diri dari yang jahat, dianggap layak untuk digunakan untuk maksud yang mulia. Ada pertumbuhan. Jangan bale-bale di pertobatan, bertumbuh saudara. Nah, kalau tidak demikian, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Balik-balik di situ. Terus, sebab itu mari, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal itu benar, tapi itu dasar. Allah panggil orang untuk berubah. Orang maju, menyatakan kasih. Kalau Allah berkati orang kaya, kaya rela jadi miskin. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut Anda jadi miskin. Jangan akan miskin Anda. Asal ngana pemberian bukan ada udang di balik batu. Ada orang hanya bisa memberi ke anak kandung. Padahal Tuhan serupa definisi. Definisi kasih adalah, definisi keluarga Allah bukan satu marga. Semua yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 2. Kalau engkau mengasihi Allah yang melahirkan, kasihanilah semua yang mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Kong tu kasih ada level. Pertama ngana mengakui ngana saudara so bukan satu marga, tapi semua yang mengaku Yesus. Kedua, belajar bertanggung jawab. Ketiga, rela jadi miskin. Kalau rela jadi miskin, bapak-bapak dunia banyak. Biar bapak-bapak mah boleh,
Dia suka DP anak lebih hebat dari dia. Mar persoalan sekarang, banyak bapak rohani, kakak rohani yang tidak begitu. Dia takut sekali kalau ada jemaat yang miskin mau lebih kaya dari dia. Ini salah. So itu orang mesti belajar bapak jasmani. Itu lagu bilang begini, dang. Seperti bapak jasmani sayang anaknya, demikianlah Bapa di surga mengasihimu. Jadi yang dimaksud bait pertama itu belajar Bapak jasmani. Bapak jasmani, lihat kalau dia suami istri cuma tamatan SMP, ya nak mungkin dia bilang, hei anak-anak dengar, Papa solia di televisi, kalau ngoni mulai berpandai dari Papa, ngoni saketut-ketut akang Papa. So itu ngoni, nih boleh lewat Pak Mama dan Papa. Papa mewah cuma SMP kelas 3, ngoni paling tinggi kelas 2. Ya ada Papa Seno begini kan. Itu Bapak Pamabo, orang Sangir Gorontalo. Pokoknya ngoni, ungke, usi. Mesti jadi dokter. Masa di Unsrat. Papa kira murah. Baru mau masuk 100 juta, 200 juta belum buku. Ungke, nganin taodang nih Gunung Karangetan ini Papa punya. Lihat tuh Papa Pamabo, dia tetap kasih spirit anaknya lebih dari orang. Amin. Mari yang kita heran Papa rohani. Kalau ada jemaat lebih hebat, dia bisa cemburu. Ah Tuhan, dia bisa cemburu. Pak pendeta anak muda, dasar. Oh ya, puji Tuhan. Pak pendeta, so banyak pendeta ada bahot Bapak dia. Cuma dia mau bilang dengan pendeta, nggak baik. Dia cuma sontong begini, langsung berjalan. Kali pendeta bilang, amin. Aduh, Marso mau bersaing dengan kita dia ini. Masih jauh kasihan. So itu keluarga Allah itu sebelum menyatakan kepada dunia, nyatakan dalam komunitas sel dulu, bahwa yang di muka nganape mata, biar ngana lurus, dia keriting, dia nganape saudara. Komunitas sel tempat simulasi. Bukan cuma mempraktekkan karunia. Tempat simulasi kasih persaudaraan tulus ikhlas. What did y'all do?